Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keke Tamara Fahira. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek manajemen untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, tujuannya untuk apa sih kita itu mempelajari aspek manajemen? Yaitu untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi bisnis itu bisa direncanakan, dilaksanakan, dan juga dikendalikan sehingga rencana bisnis bisa dinyatakan layak atau tidak layak. Nah, subpokok pembahasan untuk aspek manajemen ini ada perencanaan bisnis, ada pengorganisasian, ada actuating, dan juga ada controlling. Ini yang semester awal pasti teman-teman rekan-rekan sudah banyak familiar ya. Ini biasa kita kenal dengan POAC ya, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detailsnya. Oke, untuk planning atau perencanaan bisnis dalam studi kelayakan bisnis ini ya. Yang pertama ada pendekatan dalam membuat perencanaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan beberapa alternatif ya. Yang pertama yaitu dengan pendekatan atas bawah atau top down. Nah, perencanaan dengan pendekatan ini dilakukan oleh pimpinan organisasi. Unit organisasi di bawahnya itu hanya melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan. Nah, untuk perusahaan yang menganut sistem desentralisasi atau penyebaran kewenangan, pimpinan puncak ini memberikan pengarahan dan juga petunjuk kepada pemimpin cabang atau sejenisnya lah ya, untuk menyusun rencana yang pada tahapannya itu nanti akan ditinjau dulu, kemudian dikoreksi ya oleh pimpinan puncak sebelum disetujui untuk direalisasikan. Nah, yang kedua, ini ada pendekatan atas bawah atau bottom up. Perencanaan dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara pemimpin puncak ya memberikan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi organisasi termasuk mengenai misi, tujuan, sasaran, kemudian sumber daya yang dimilikinya ya. Kemudian setelah itu baru memberi kewenangan kepada manajemen di bawahnya untuk disusun rencananya. Yang ketiga ada pendekatan campuran. Nah, memang dalam kenyataannya in real life itu sulit untuk menemukan proses perencanaan yang benar-benar pure, benar-benar murni atas bawah top down atau bottom up ya. Kebanyakan yang sering kita temukan itu adalah kombinasi atau campuran ya di antara keduanya, walaupun memang dengan persentase yang relatif. Nah, dengan pendekatan ini, pemimpin memberikan petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar. Sedangkan perencanaan detailsnya itu diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan yang ada di bawahnya dengan tetap mematuhi aturan yang ada. Selanjutnya ada pendekatan kelompok. Dalam pendekatan ini, perencanaan itu dibuat oleh sekelompok tenaga ahli yang ada di dalam perusahaan. Jadi, perusahaan itu dibentuk semacam biro gitu atau bagian khusus ya, seperti biro perencanaan. Kalau yang ada di pemerintahan itu contohnya adalah Bappenas atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Yang kedua, fungsi perencanaan dan rencana. Nah, ini ada 6 fungsi utama perencanaan. Yang pertama ada penerjemah kebijakan umum. Yang kedua, berupa perkiraan yang bersifat ramalan. Jadi, perencanaan itu berhubungan dengan perkiraan-perkiraan di masa depan atau ke masa depan, bukan ke masa lalu. Apa yang terjadi di masa depan itu memang harus diramalkan dengan analisis ilmiah serta berdasarkan fakta yang ada dan juga data masa lalu dan masa sekarang. Yang ketiga, berfungsi ekonomi. Jadi karena kemampuan sumber daya yang tersedia itu sangat minim, sangat terbatas, maka penggunaan sumber daya itu harus direncanakan melalui perhitungan yang matang. Jadi supaya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada memastikan suatu kegiatan. Jadi agar pencapaian tujuan itu bisa dilaksanakan dengan baik ya oleh setiap orang atau setiap karyawan yang ada di perusahaan, justru perlu disusun suatu rencana untuk mengatur hak dan juga kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya juga, serta kewenangan mereka seperti apa. Nah, dengan adanya rencana yang jelas, maka karyawan pun akan bisa bekerja dengan pasti. Kemudian ada alat koordinasi. Jadi rencana ini sebagai alat koordinasi untuk menjalankan fungsi manajemen.
Dengan koordinasi, setiap karyawan itu bisa tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing, gimana kaitannya antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, kapan, dan bagaimana kerjaan itu diselesaikan, dan kemudian masing-masing kegiatan di perusahaan itu bisa terjalin dengan baik. Nah, yang terakhir itu sebagai sarana pengawasan atau alat. Jadi memang manajer perlu melakukan pengawasan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilakukan itu hasilnya memuaskan atau tidak. Jadi untuk mengukur apakah itu sudah terrealisasi sesuai dengan kinerja atau belum. Nah, rencana ini bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, ada macam-macam perencanaan. Yang pertama, jika dilihat dari sisi jangka waktu. Yang kedua, jika dilihat dari sisi tingkatan manajemen. Yang pertama, sisi jangka waktu, ada perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan ini itu menjangkau sekitar 20-30 tahun ke depan. Rencana-rencana di jangka panjang ini tuh masih bersifat garis-garis besarnya aja dan memang sangat umum. Jadi tidak bisa langsung dipakai sebagai pedoman kerja. Harus dijabarkan dalam bentuk perencanaan jangka menengah dulu. Di negara kita menggunakan waktu 25 tahun ya untuk setiap tahap perencanaan jangka panjangnya. Kemudian untuk perencanaan jangka menengah, ini biasanya menjangkau sekitar 3-5 tahun ke depan. Jadi perencanaan jangka panjang, di sini akan dipecah-pecah jadi beberapa kali pelaksanaan perencanaan jangka menengah, ya. Sehingga di tiap tahap itu memang harus disesuaikan dengan prioritasnya. Nah, sifat perencanaan jangka menengah ini lebih konkret dengan tujuan yang memang akan dicapai. Di negara kita itu menggunakan waktu 5 tahunan untuk setiap perencanaan jangka menengah. Yang biasa kita kenal itu pembangunan 5 tahun atau pelita. Kemudian yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Nah, ini biasanya memang menjangka waktu yang paling lama itu hanya 1 tahun. Bahkan perencanaan ini tuh biasanya tuh bisa dibikin dalam waktu 1 bulanan, kuartalan, atau semester. Perencanaan ini lebih konkret dan lebih rinci, tentunya lebih detail, lebih terukur ya, dan lebih jelas sasarannya yang memang harus dicapai, terutama dalam penggunaan sumber daya, metode pelaksanaan, kemudian waktu mulai dan selesai setiap kegiatannya itu. Kemudian kalau negara kita itu menggunakan APBN ya dalam hal rencana belanja untuk merealisasikan program-program tahunannya. Ini termasuk perencanaan jangka pendek. Yang kedua, dari sisi tingkatan manajemen. Nah, yang pertama itu ada perencanaan strategis. Ini lebih terfokus kepada bagaimana manajemen puncak itu menentukan visi, misi, dan juga strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, perencanaan operasional. Nah, ini tuh lebih mengarah kepada bidang fungsional perusahaan. Jadi, perencanaan di sini tuh fungsinya untuk memperjelas arti perencanaan utama yang memang diidentifikasikan dari program-program kerjanya yang bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat ada program kerja. Jadi penyusunan perencanaan jangka pendek maupun penerapannya itu adalah bentuk program kerja yang memang perlu diperhatikan anggarannya. Nah, untuk membuat program kerja yang baik bisa digunakan beberapa teknik ya, teknik-teknik yang memang sudah umum dipakai diantaranya adalah teknik Gantt chart. Nah, ini pembuatan jadwal itu dilakukan dengan 2 sumbu. Yang pertama sumbu horizontal. Di sini menggambarkan kurun waktu. Kemudian sumbu vertikalnya menggambarkan jenis kegiatan dan pelaksanaannya. Nah, untuk kelebihan dan juga kekurangan atau keuntungan dan kerugian teknik Gantt chart, di sini ada contoh teknik Gantt chart itu seperti yang ada di gambar ya. Kemudian keuntungannya yang pertama pembuatannya itu sederhana. Kemudian perhitungan waktu dan pencantumannya dalam bagan itu mudah dibaca dan juga bisa langsung dipakai dalam pemantauan kegiatan. Kemudian kerugiannya ya, cara ini memang terlalu sederhana untuk proyek yang dianggap besar. Kemudian perkiraannya itu pencapaiannya sulit untuk dilihat. Kemudian kegiatannya itu sulit digambarkan, indikator kegiatan yang kritis itu sulit untuk diketahui ya. Hubungan antar kegiatan juga tidak terlihat, sulit mengecek untuk ketepatan pelaksanaannya, kemudian tidak mencerminkan distribusi beban dan juga biaya kegiatan. Dan yang paling terakhir adalah sulit untuk dirubah jika memang terjadi perkembangan-perkembangan yang baru. Selanjutnya ada teknik milestone chart. Nah, keuntungannya memang kegiatan yang bersifat kritis ini dicoba untuk bisa diperlihatkan gitu. Jadi
teknik ini itu merupakan penjadwalan yang merupakan perbaikan dari Gantt chart ya, yaitu dengan menambahkan kejadian penting atau tonggak ukur ya. Tonggak ukur ini milestone seperti namanya ya, dengan yang pertama itu kegiatan awal. Nah, ini menggunakan simbol segitiga. Kemudian kegiatan antara menggunakan simbol bulat dan kegiatan akhir menggunakan simbol kotak. Selanjutnya ada teknik PERT atau program evaluation and review technique. Dalam teknik PERT ini, pembuatannya itu punya 3 dasar penting yang memang harus diperhatikan. Yang pertama ada perencanaan. Ini biasanya tuh meliputi penjadwalan kerja, penganggaran, dan juga penggunaan tenaga kerjanya. Yang kedua pengorganisasian dan juga pengendalian. Nah, kemudian ketika menggunakan teknik PERT ini, proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian itu menjadi lebih mudah gitu. Dan adanya beberapa part itu nantinya bisa dipilih part yang paling optimal ya dalam penggunaan dan juga pengerahan sumber dayanya, termasuk waktu, biaya, dan juga tenaga kerja, sehingga memang efisiensi itu bisa ditingkatkan atau dicapai. Kemudian teknik NWP atau Network Planning atau CPM, Critical Path Method. Nah, ini merupakan pengembangan dari part. Kemudian kelebihan dari network planning ini ya, ini memasukkan unsur keterangan kapan suatu kegiatan itu dimulai dan diakhiri. Nah, teknik NWP ini biasanya juga disebut dengan CPM ya, atau Critical Path Method seperti PERT. Ini bedanya tuh memang hanya pada kalau network planning ini ada simbol bulatan atau milestone yang diberi rincian waktu kapan kegiatan itu mulai dikerjakan atau early event time dan juga kapan selesainya, last event time gitu. Nah, dengan cara itu kita bisa langsung tahu berapa jumlah waktu pada setiap kegiatan, kemudian posisi waktu masing-masing kegiatan, serta jumlah seluruh waktu kegiatan yang ada di proyek itu ya, yang memang bisa langsung diketahui lewat gambar jaringannya yang seperti ini ya. Ini adalah gambar teknik PERT. Dengan menggunakan teknik network planning ini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika terjadi kelambanan suatu jalur yang kritis, itu akan mengakibatkan terlambatnya seluruh kegiatan. Nah, dengan mempercepat jalur-jalur kegiatan tertentu yang kritis itu juga bisa menyelesaikan proyek dengan cepat. Nah, upaya-upaya ini bisa ditingkatkan untuk mempercepat jalur kritis, contohnya dengan menambah tenaga kerja atau mengoptimalkan penggunaan peralatan. Nah, jadi dengan teknik ini, perencanaan suatu program kerja atau suatu proyek ya, terutama proyek yang berskala besar, itu bisa diperhitungkan dengan maksimal sehingga sumber daya itu bisa lebih efisien. Selanjutnya ada teknik PKT atau pola kerja terpadu. Ini merupakan suatu proses pemecahan masalah yang menggunakan analisis hubungan sebab akibat. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama tahap menentukan masalah, yang kedua tahap mengembangkan dan menetapkan sasaran, yang ketiga tahap mengembangkan dan memilih alternatif. Ini typo ya, bukan memilih tapi memilih. Kemudian yang keempat tahap menyusun rencana kerja yang terinci serta paket kerjanya. Next ada teknik PIP atau Performance Improvement Planning. Ini adalah suatu teknik perencanaan yang berguna untuk menentukan strategi atau langkah-langkah kegiatan yang memang terkoordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, lewat apa? Yaitu lewat analisis atau kekuatan-kekuatan pendorong dan juga penghambat kinerja perusahaan. Selanjutnya ada teknik APP atau analisis pasar potensial. Ini adalah teknik yang bisa membantu untuk mengamankan rencana atau program yang sudah kita susun sedemikian rupa. Seperti yang kita tahu ya, kalau memang rencana kerja itu bisa berubah kapanpun karena berbagai faktor, berbagai sebab. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran ini disebut juga sebagai rencana keuangan. Nah, dalam anggaran ya ini uang itu penting karena memang segala kegiatan itu akan kuantifikasikan dalam bentuk uang, semuanya akan membutuhkan uang. Jadi memang manfaat anggaran bagi perusahaan itu antara lain yang pertama, membuktikan adanya perencanaan perusahaan yang terpadu, kemudian pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan sebagai alat koordinasi kerja dan juga alat pengawasan kerja. Kemudian yang ketiga sebagai alat evaluasi kegiatan di perusahaan. Dalam anggaran ada 4 sistem anggaran. Yang pertama yaitu sistem anggaran tradisional. Ini disusun berdasarkan jenis pengeluarannya dan cocok untuk perusahaan kecil. Nah, jika untuk perusahaan yang besar itu akan lebih merepotkan karena memang jenis pengeluarannya yang lebih detail dan juga sangat banyak.
Nah, untuk perusahaan yang tidak terlalu besar dalam bidang manufaktur itu anggaran ada beberapa macam ya, diantaranya ada anggaran produksi. Di sini meliputi seperti kualitas atau jenis barang yang akan diproduksi ya, jumlah atau kuantitas, kemudian waktu di sini berhubungan dengan kapan produksi itu akan dilakukan. Kemudian ada anggaran tenaga kerja, ada dua. Yang pertama tenaga kerja langsung. Di sini yang berperan langsung atau yang terjun langsung dalam proses produksi. Yang kedua ada tenaga kerja yang tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang biasanya ini dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Nah, anggaran tenaga kerja ini memang harus dirinci untuk terkait dengan upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Kemudian anggaran tenaga kerja ini juga meliputi rencana jumlah waktu, tarif upahnya, dan waktu pelaksanaannya kapan. Selanjutnya ada anggaran bahan baku. Ini terkait dengan kebutuhan dan juga penggunaan bahan baku langsung. Nah, untuk bahan baku yang tidak langsung biasanya akan dimasukkan pada anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Di sini yang dikeluarkan itu harus ada hubungannya dengan proses produksi, kecuali biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada anggaran variabel. Nah, biasanya pembiayaan perusahaan itu memang dikelompokkan atas fixed cost-nya, variable cost-nya ya, dan juga biaya semi variabel. Dengan menyusun anggaran variabel seperti ini memang diharapkan bisa diidentifikasikan ya sejauh mana masing-masing biaya itu akan dipengaruhi oleh aktivitas atau kegiatan yang ada di perusahaan. Nah, anggaran variabel ini diutamakan untuk merencanakan biaya-biaya yang tidak langsung karena biaya ini tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Jadi, ketika terjadi aktivitas perusahaan tidak akan secara langsung mempengaruhi besar kecilnya biaya variabel ini. Jadi, anggaran variabel ini terkait dengan schedule biaya yang menunjukkan bagaimana setiap biaya itu akan berubah sehubungan dengan perubahan tingkat kegiatan untuk waktu tertentu. Kemudian ada anggaran modal. Di sini contohnya adalah pengeluaran investasi untuk tanah, mesin, dan juga bangunan. Selanjutnya ada anggaran piutang. Ini biasanya bisa muncul karena transaksi penjualan produk yang dihasilkan perusahaan atau penjualan aktiva-aktiva itu secara kredit. Kemudian ada anggaran kas yang terakhir. Nah, anggaran kas ini menunjukkan rencana sumber dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya ada sistem anggaran hasil karya. Ini disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Nah, dalam biaya ini telah diperhitungkan biaya-biaya lain seperti sewa, kemudian sewa gedung, gaji ya, dan juga pembelian bahan baku. Selanjutnya ada sistem PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Nah, ini diterapkan pada perusahaan besar dan modern tentunya, termasuk APBN yang memang dikelola pemerintah ya. Nah, sistem ini merupakan sistem terpadu yang memang berorientasinya tuh pada program gitu. Dan untuk membantu pimpinan membuat keputusan mengenai alokasi-alokasi sumber yang memang serba terbatas ya, melalui pemilihan skala prioritas dan juga berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi ada 3 komponen yang bisa diperhitungkan. Yang pertama, sasaran yang harus dicapai, kedua keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga metode apa yang akan dicapai. PPBS ini merupakan konsep perencanaan yang saling berkaitan antara subsistem perencanaan, subsistem pemrograman, dan juga subsistem penganggaran. Selanjutnya ada sistem ZBB atau Zero Based Budgeting. Nah, ini merupakan pengembangan dari PPBS yang memang acuannya itu pada pendekatan sasaran atau MBO, Management by Objective. Nah, di dalam sistem ini pengkajian itu harus dilakukan dengan betul atau dengan detail supaya nggak terjadi sisa anggaran, karena sisa anggaran itu akan hangus pada akhir tahun. Jadi tahun berikutnya anggaran harus dimulai dari nol. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Yang pertama ada langkah pengorganisasian. Nah,
Secara garis besar memang langkah-langkah dalam melakukan organisasi atau pengorganisasian itu mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan memantau kerja suatu perusahaan itu bisa saya paparkan ya. Yang pertama itu ya, merinci seluruh pekerjaan yang memang harus dilaksanakan organisasi. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi dan misinya. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis itu bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian ada mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Yang keempat, ada menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dari anggota organisasi ya dalam satu kesatuan. Kemudian yang terakhir, bisa memantau efektivitas organisasi. Yang kedua ada asas organisasi. Nah, asas organisasi ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau acuan ya, yang memang harus dilaksanakan supaya didapatkan struktur organisasi yang baik dan juga aktivitas organisasi bisa berjalan dengan lancar. Rincian asas organisasi itu yang pertama ada perumusan tujuan organisasi. Nah, jika rumusan tujuan utama organisasi itu sudah dibuat dengan jelas, tentunya akan mempermudah dalam berbagai hal, yaitu seperti pemilihan bentuk organisasinya seperti apa, pembentukan struktur organisasi, kemudian kecakapan, dan juga kebutuhan para pejabat tingginya tuh seperti apa. Yang kedua ada departemenisasi. Ini adalah aktivitas menyusun unit-unit organisasi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi yang sudah ada. Yang memang diperhatikan dalam departemenisasi ini biasanya ya jumlah unit organisasi yang dibuat itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perluasan aktivitas juga lebih baik ditampung dulu ya. Setelah unit kerja yang baru sudah terbentuk, jangan membuat unit kerja lagi gitu. Kemudian yang ketiga ada pembagian kerja. Ini dikaitkan dengan pejabat yang akan menempati posisi tertentu atau jabatan tertentu ya, supaya roda di dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi dalam pembagian kerja tetap harus ada hal yang diperhatikan ya. Biasanya variasi tugas bagi seorang pejabat itu memang harus sejenis atau yang ada hubungannya. Kemudian beban tugas setiap pejabat itu memang harus adil. Penempatan pejabat itu harus dilaksanakan secara tepat. Kemudian penambahan atau pengurangan pejabat itu harus disesuaikan dengan volume kerja. Dan pembagian kerja para pejabat itu jangan sampai timbul ya yang namanya nepotisme. Yang keempat ada koordinasi. Ini menyatakan bahwa suatu organisasi itu harus punya keselarasan aktivitas ya. Di sini antara unit organisasi dengan para pejabat. Yang kelima ada pelimpahan wewenang. Di sini itu penyerahan hak untuk mengambil keputusan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh seorang pejabat ke pejabat yang lain. Nah, ini bisa terjadi biasanya karena atasan itu nggak mungkin memimpin bawahan dengan jumlah yang terlalu banyak ya, karena memang kemampuan seseorang tuh tentunya terbatas ya. Jadi makin banyak bawahan, maka relatif semakin berat beban atasan. Jadi manfaat yang diperoleh dari pelimpahan wewenang ini biasanya tuh keputusan bisa dibuat lebih tepat ya. Kemudian meningkatkan inisiatif dan rasa tanggung jawab. Pemimpin bisa melakukan pekerjaan yang penting ya. Kemudian tiap tugas itu bisa dikerjakan pada tingkatan yang tepat. Ya, dan bisa yang paling penting adalah bisa mengurangi sikap selalu menunggu perintah. Nah, ini biasanya yang terjadi di banyak perusahaan. Yang keenam ada yang namanya rentang kendali. Ini adalah jumlah terbanyak ya bawahan langsung yang memang bisa dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Sedangkan untuk bawahan langsung ini merupakan sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah atasan tertentu. Nah, faktor yang mempengaruhi luas sempitnya rentang kendali ini bisa dari dua sisi ya. Yang pertama sisi subjektif dan yang kedua sisi objektif. Sisi subjektif di sini terkait dengan pengalaman, kecakapan, kesehatan ya, dan juga termasuk umur atasan atau bawahan. Kalau objektifnya yaitu posisinya ya, posisi bawahan. Kemudian pekerjaannya. Kemudian jumlah tugas ya, dan juga waktu penyelesaian pekerjaan. Yang ketujuh ada jenjang organisasi. Ini merupakan tingkatan satuan organisasi yang di dalamnya itu terdapat pejabat, tugas, serta wewenang yang menurut kedudukannya
tepat gitu. Nah, pejabat yang berkedudukan pada tingkat yang lebih tinggi ini mengawasi para pejabat yang ada di tingkatan bawahnya. Jadi, hubungan-hubungan yang dilakukan antara pejabat itu memang harus melewati tingkat-tingkatan yang sudah ditentukan. Nah, manfaatnya dari jenjang organisasi ini ya, itu yang pertama adalah hubungan ke bawah ya, yang merupakan perintah, pelimpahan wewenang, kemudian pengontrolan, kemudian pembimbingan, penugasan dan masih banyak yang lainnya. Kemudian hubungan ke atas. Ini contohnya itu laporan, pertanggungjawaban, keluhan ataupun pendapat. Nah, yang ketiga bisa dengan hubungan mendatar, yaitu contohnya pertimbangan, permintaan ataupun persetujuan. Yang kedelapan ada kesatuan perintah. Jadi organisasi yang tidak memiliki kesatuan perintah justru akan menimbulkan kebingungan dan juga keraguan dari para bawahannya. Yang kesembilan ada fleksibilitas. Jadi struktur organisasi ini lebih baik mudah untuk diubah dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang memang terjadi ya, tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang memang saat itu sedang berjalan gitu. Jadi perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena pengaruh eksternal maupun pengaruh internal yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Ini bisa diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi di dalam perusahaan. Nah, ini struktur organisasi juga bisa menjelaskan pembagian terkait dengan aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi juga bisa memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas itu ya, dan juga menjelaskan hierarki, susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan, seperti siapa melapor pada siapa. Dengan adanya struktur organisasi, ya, stabilitas dan komunitas organisasi itu bisa tetap bertahan. 4 elemen yang ada di dalam struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Ini terkait dengan tugas-tugas dan kemudian pembagian kerja. Yang kedua ada standarisasi aktivitas, ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan perusahaan untuk aktivitasnya. Kemudian yang ketiga ada koordinasi aktivitas, ini terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi ya. Mekanisme standarisasi aktivitas ini bisa lebih memudahkan pengkoordinasian aktivitas khususnya dalam perusahaan yang tidak memiliki pola struktur organisasi yang rumit. Yang keempat ada besar unit kerja. Ini berhubungan dengan jumlah pegawai yang ada di dalam suatu kelompok kerja. Nah, ini contoh bagan organisasi bisa dilihat ya. Jadi seseorang yang mewakili perusahaan itu akan menyusun struktur organisasi dan subunitnya sedemikian rupa tergantung apa yang ada di dalam perusahaan itu. Memang in real life struktur organisasi yang sangat kompleks itu sulit untuk dijelaskan secara lisan. Jadi perlu dibuat dalam bentuk bagan-bagan yang seperti ini supaya tetap tahu tupoksinya tuh seperti apa. Selanjutnya ada faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama ada strategi dan struktur organisasi. Yang kedua ada teknologi sebagai penentu struktur. Contohnya teknologi produksi untuk produk massal ya dalam industri mobil. Ini kan melibatkan kadar standarisasi dan spesialisasi aktivitas kerja yang memang tinggi. Sedangkan untuk industri pakaian ya ini berubahnya tuh sangat cepat. Jadi dianggap memiliki standarisasi dan spesialisasi yang rendah gitu. Beda sama untuk produksi mobil. Yang ketiga, manusia sebagai penentu struktur. Jadi nggak cuman orang yang ada di dalam organisasi ya, tetapi orang luar yang berhubungan dengan organisasi itu juga termasuk sebagai faktor penentu. Keempat, ukuran dan struktur. Yang kelima ada bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana ya biasanya. Nah, ini tuh ciri-cirinya ya, kalau organisasi garis tuh karyawannya relatif sedikit, organisasinya kecil ya, jadi stafnya atau para pejabatnya juga sedikit gitu. Karyawannya biasanya dalam organisasi ini tuh mengenal dengan akrab karena yaitu karyawannya sedikit ya, dan spesialisasi kerjanya tuh masih tergolong rendah. Kemudian ada struktur organisasi fungsional. Nah, ya, cirinya tuh biasanya atasan ini memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan yang ada, tetapi memang sepanjang perintah itu masih ada hubungannya dengan fungsi yang dimiliki oleh atasan. Jadi masih ada alurnya dengan tupoksinya gitu. Yang ketiga, ada bentuk organisasi garis dan staf.
Nah, ketika suatu perusahaan itu sudah semakin berkembang, semakin besar, tentu manajer atau pemimpin itu akan semakin kesulitan dalam mengambil keputusan. Jadi, butuh bantuan orang lain. Di sini, orang lain yang dimaksud adalah staff ya. Jadi dibentuk seperti mungkin staf penasihat atau apapun itu ya, yang memang merupakan sekumpulan expert atau orang yang ahli di dalam bidangnya. Kemudian ada yang namanya organisasi campuran atau organisasi gabungan. Nah, organisasi ini itu kombinasi dari struktur organisasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi bentuk strukturnya itu berupa gabungan dari organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf, atau memang kombinasi dari ketiganya. Nah, mengenai keuntungan dan kerugiannya ya, organisasi campuran ini memang akan mengikuti kebaikan atau keuntungan dan kerugian dari organisasi-organisasi yang dibawa ya, karena ini merupakan gabungan. Selanjutnya ada bentuk organisasi matriks. Ini diterapkan pada perusahaan yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang relatif besar. Nah, secara nyata kita bisa lihat untuk proyek yang cukup besar dan segala permasalahan yang cukup kompleks ya, itu memang diperlukan upaya untuk menyelesaikan secara tepat dan cepat, baik ditinjau dari waktu, tenaga maupun biaya yang dibutuhkan. Jadi karena memang beberapa bentuk organisasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu belum mampu untuk menyelesaikan berbagai kondisi dan berbagai permasalahan, untuk itu dibentuklah organisasi matriks ini. Organisasi matriks ini, seorang bawahan memiliki lebih dari satu, misalnya ada 2 orang atasan. Jadi mereka itu di bawah 2 jalur wewenang, atau dengan kata lain memiliki 2 rantai perintah. Yang satu secara vertikal ya, ini bersifat fungsional, sedangkan yang satunya lagi itu secara horizontal yang berasal dari perintah pimpinan proyek. Yang keenam ada prestasi organisasi. Prestasi manajer ini diukur dengan 2 konsep. Yang pertama efisiensi dan yang kedua adalah efektivitas. Efisiensi berarti melakukan kerja dengan benar, sedangkan efektivitas berarti melakukan pekerjaan yang benar. Manajer yang efisien adalah yang bisa menghasilkan output atau hasil yang sebesar-besarnya dengan input diantaranya termasuk pekerja, bahan, dan juga waktu yang sekecil-kecilnya. Kemudian manajer yang berhasil untuk menekan biaya sumber daya untuk mencapai tujuan berarti manajer yang efisien. Selanjutnya ada actuating atau penggerakan. Ini merupakan bagian dari manajemen yang diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek ataupun manajemen implementasi bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, sehingga bisa dinyatakan layak atau tidak. Nah, supaya actuating atau penggerakan ini bisa berjalan dengan baik memang harus dikaji dari beberapa sisi ya. Yang pertama itu dari fungsi actuating itu sendiri atau penggerakan. Yang kedua dari leadership atau kepemimpinan. Sehingga kepemimpinan di sini diartikan sebagai suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Nah, ada landasan yang harus dipegang sewaktu menjadi pemimpin ya. Jadi kepemimpinan atau pemimpin itu harus melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata atas kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi pemimpin memiliki wewenang mengarahkan bawahan tetapi tidak sebaliknya ya. Kemudian pemimpin itu tidak hanya dapat menyatakan apa yang harus dikerjakan oleh bawahan, tetapi melaksanakan perintah kepada bawahan. Selanjutnya ada controlling atau pengendalian. Pengendalian ini juga merupakan salah satu faktor manajemen yang harus dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah dari sisi controlling ini rencana manajemen untuk pembangunan maupun pengimplementasian bisnis itu dinyatakan layak atau tidak. Yang pertama, jenis pengendalian itu ada 3 ya, yaitu metode pengendalian pendahuluan. Nah, ini memerlukan berbagai standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai input, contoh material, keuangan, modal, dan sumber daya manusia. Nah, informasi dari metode ini itu membantu manajer dalam menentukan apakah berbagai sumber daya itu dapat memenuhi berbagai standar yang ditentukan. Yang kedua, metode pengendalian bersamaan. Nah, ini memerlukan standar perilaku, kegiatan, dan pelaksanaan dari kegiatan yang layak. Nah,
Sumber informasi utama bagi pengendalian ini adalah hasil observasi dari penyelia. Tindakan korektif ditujukan kepada perbaikan kualitas dan kuantitas sumber daya dan operasi. Dan metode yang ketiga adalah metode pengendalian umpan balik. Metode ini memerlukan standar kuantitas dan kualitas yang layak dari output. Dan informasi ini harus mencerminkan berbagai karakteristik dari input. Tetapi tidak seperti pada pengendalian pendahuluan dan pengendalian bersamaan ya. Fokus dari tindakan korektif ini bukan pada standar output yang diterapkan, tetapi para manajer mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki masukan atau input dan operasi. Sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian yang bisa diandalkan dan efektif ini memiliki karakteristik tertentu yang sifatnya itu relatif. Tetapi sebagian besar dari sistem pengendalian ini tuh diperkuat oleh ciri-ciri ya. Yang pertama itu akurat. Jadi mengevaluasi ketepatan informasi yang diterima ini merupakan salah satu tugas pengendalian yang paling penting yang harus dihadapi manajer, yaitu keakuratan. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif dan komprehensif. Yang keempat, dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Yang kelima, ekonomis. Jadi biaya pengendalian memang harus lebih sedikit atau paling banyak sama dengan keuntungan yang diperoleh dalam sistem ya. Caranya pengeluaran itu harusnya minimal dengan hasil yang optimal gitu. Kemudian realistis. Di sini realistis dari sisi organisasi. Dan fleksibel. Kemudian perspektif dan operasional. Dan yang terakhir, diterima oleh anggota organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi aspek manajemen dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.